sedang saya di atas TikToknya. Taman Sari. Taman Safari. Kok Taman Safari? Taman Sari. Taman Sari. Nah, nanti selir mana yang berhasil menarik perhatian Sultan akan diajak untuk bermandi bersama. Tapi dulu nggak ada bikini guys, nggak ada baju renang. Jadi dia pakai kemban. Hai semuanya, ayo sini dulu masuk dulu sayang. Ayo masuk dulu yuk. Jadi, ternyata nggak perlu jalan jauh guys, soalnya seingat kita beberapa kali kita kesini kita harus jalan lewat rumah-rumah penduduk. Dan sekarang hari ini sebelum kita balik lagi ke Bandung, kita nyempetin dulu buat ke Taman Sari. Meskipun sudah beberapa kali ke Taman Sari, tapi sepertinya ini adalah kali pertama ibu sama ayah ajak Zahra ke Taman Sari. Dan ini sekarang jam setengah 12, panas banget di Jogja guys. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke Taman Sari sambil memperlihatkan apa aja yang ada di sini. Sebenarnya udah banyak sih ya youtuber-youtuber lain yang udah ngebahas, tapi ini adalah acara seru-seruan ibu dan Zahra bareng ayah juga di Taman Sari Jogja. Ya ikutin. Jadi pintu masuknya tadi di sebelah situ tuh. Hai. Sedang saya di atas TikToknya. Taman Sari. Taman Safari. Kok Taman Safari? Taman Sari. Taman Sari. Ada nya. Di pintu masuknya di depan juga dilihat ada orang-orang yang udah rombongan sepertinya dulu ya. Pas pintu masuk tapi emang nih nanti jatuh di sini nih. Nah ini mungkin nanti harus diperbaiki. Setelah perfect. Dan hai, sekarang kita lagi ada di gerbang Taman Sarinya. Katanya sih sekarang belum naik harganya ya, harga tiket masuknya di Rp5.000 untuk yang warga lokal dan warga bulenya Rp15.000. Langsung masuk, sambut sama gerbang. Di sini kita beli untuk tiketnya ya. Harganya naik guys, jadi kalau anak-anak 10.000, dewasa 15.000. Oke. 55. Nggak boleh. Terima kasih. Ini dapat tiketnya. Jadi kalau zaman dulu ini tuh tempat pengawal untuk menjaga gerbang istananya gitu, karena di sini tuh Taman Sari itu selain sebagai tempat untuk rekreasi ya, sebagai tempat buat menghela nafas sejenak, tapi ternyata ini bisa dijadikan untuk melihat dari sudut pandang kerajaan, melihat kalau misalnya ada yang datang musuhnya gitu ya. Ayo sekarang kita masuk nih. Jadi di sebelah kanan kirinya adalah tempat untuk menjaganya, kemudian ini adalah sisa peninggalan yang masih bisa kita lihat, karena di bagian barat itu dia sudah rusak dan sudah dijadikan perkampungan penduduk. Melihat putri-putri menari. Oh iya iya. Iya iya iya. 1, 2, 3, 4 musik gamelan. Taman Sari sebetulnya bukan keraton tapi tempat pesanggrahan, tempat villa. Tahun 1758 didirikan Taman Sari. 1758. Selesai 1812. Arsitektur dari Portugis. Taman Sari ada 10,5 hektar. 10,5. 5 hektar setengah kebun bunga, 5 hektar water. Water castle. Oh.
Jadi kalau misalnya kalian di sini dilihat, ini tuh adalah pintu yang tadi aku udah jelasin. Ini tuh sebenarnya ada 2 pintu. Pintu yang itu sebenarnya pintu bagian belakang gitu ya, karena bagian depan sudah dijadikan perkampungan penduduk. Jadi sekarang pintu bagian belakang justru yang menjadi pintu masuk wisatawan. Apakah di situ terlihat gapuranya sayang? Iya. Nah, seperti itu. Oh ya, tadi kata bapaknya, ini kita ada 4 ini ya, ya ada 4 bangunan yang dijadikan untuk tempat gamelan deh. Tadi bener nggak? Iya Pak. Ya, gitu. Jadi di sini tuh lebih terpusatnya untuk hiburan. Memang di untuk situ raja alat dari musik. atas melihat dari sini. Ya, yang tadi juga Masuk. sebenarnya udah dibilang tuh, jadi ini tuh bukan hanya sekadar tempat wisata, tapi tempat peninjauan. Kalau misalnya ada musuh masuk, bisa dilihat dari situ. Itu tadi namanya apa, Pak? Panggung. Ya, Gapura Panggung, karena ini kan dia di dak ya. Nah, kenapa disebut Gapura? Karena memang itu pintu masuk, bentuknya panggung, karena kan kalau panggung itu bentuk yang lebih atas dibandingkan dengan yang biasa kita jalan. Jadi itu dinamakan Gapura Panggung. Ya, sekarang kita ke area Taman Sarinya. Sultan habis memantau putri menari, Sultan turun, putri ajak mandi. Oh iya. Harus pakai kemben, belum ada baju renang. Tapi jadi putri-putrinya pada Di sini. menari di sini. Oh, bukan menarinya di sini. Sultannya lihat dari atas. Oh iya iya. Memantau. Iya. Makanya di sini kebanyakan simbol kala. Kala itu menghilangkan roh yang kasar. Kara tolak balak. Oh. Jadi guys, itu enak ya. Jadi Sultan dia di situ sambil ngelihat selir-selirnya, barangkali selir ya. Selirnya nari-nari, pasti dong namanya selir cantik-cantik. Nah, nanti selir mana yang berhasil menarik perhatian Sultan akan diajak untuk bermandi bersama. Tapi dulu nggak ada bikini guys, nggak ada baju renang. Pakai Jadi dia kemben. pakai kemben. Oke. Dan diajak mandinya nggak main-main, kolam renangnya besar dan ini alirannya kalau dulu alirannya langsung dari sungai ya Pak ya. Sekarang juga. Sekarang pakai pam. Oh, sekarang pakai pam. Kalau dulu dari sumber mata air. Iya. Aduh, jadi benar-benar kerasa segernya. Yuk, ini lihat. Tapi mohon maaf ya, ini udah 3 kali renov. Oh iya. 1973 renov, 1996 renov, 2004 renov, keempat Oh iya. 2006. Oh Kita iya. dibanderol ini retak semua. Oh, jadi direnov karena gempa atau oh Usia. iya usia gempa ini sewu. Jadi guys ya, ada untungnya kalau misalnya kalian kesini, kita beberapa kali kesini dan kita jarang yang pakai guide ya. Jadi cuma ngeliatin, hanya sekedar melihat dan nggak tahu maknanya. Nah, kita kali ini Bapak siapa namanya Pak? Pak Suryanto. Nah, Pak Suryanto jadi guide kita hari ini dan dijelasin juga nih. Jadi tadi aku mau ralat di bagian depan itu, para selir yang menari itu nggak dipilih sama raja, tapi setelah menari selirnya disuruh mandi. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada 2 kolam. Ini kolam yang pertama lebih kecil, itu untuk mandi anak-anak selir, bukan anak-anak permaisuri ya, putra-putranya selir. Nah, untuk yang sebelah sana yang tadi sempat kita liatin ya, itu dia tempat mandinya selir, pakai kemben 23 orang. Oh my god. Wow. Nah, nanti raja setelah nonton tariannya, nanti dia naik ke atas itu tuh, yang paling atas itu raja memantau. Raja nengok nih ya, sambil dia nanti akan melempar bunga kantil nih ya. Bunga kantil dilemparin ke tempat para selir mandi. Siapa yang dapat bunga kantilnya itu yang akan dibawa sama raja untuk mandi bareng. Punyaku? Seperti itu ceritanya. Nanti sekarang kita akan lihat yuk ke arah sana, pemandian rajanya. Dan kalian tahu kan kalau zaman-zaman sekarang selain kita skincare kulit, badan, terus katanya sih biar kewanitaannya itu wangi, biasanya pakai ratus. Nah, dari zaman dulu juga ini sudah ada. Ini bukan makam, bukan apapun, ini tempat bakar ratusnya. Tuh, zaman dulu aja mereka sudah memperhatikan biar harum di depan raja ya. Tuh, dia di ratus. Habis selesai mandi, masuk dalam ganti kemben. Putra itu masih di bawah 15 tahun ke bawah harus pakai kemben. Jadi ini adalah tempat saunanya. Tadi kita pikir saunanya tuh
ada jendelanya. Nah, jadi zaman dulu juga guys, ternyata udah tahu ya manfaat sauna berarti ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, di bagian bawahnya ini tuh ada untuk kayu bakarnya gitu. Jadi nanti kayu bakarnya juga kecil-kecil aja, namanya udah luhut. Nah, di sini nanti juga Raja bisa lihat ada 2 buah jendela di sini. Karena kita menuju ke tempat putri. Nah, ini bunga kantil ya Pak? Bunga melati. Oh, bunga melati guys. Sultan Putri tadi habis selesai mandi masuk dalam ganti kemben. Oh, ini adalah ganti kembennya. Ganti kembennya putri yang dipilih. Nah, kalau tadi sih sebenarnya udah dilihatin ya. Tadi kita sempat ke sana juga tadi kali ya. Untuk tempat ganti putra dan selir yang udah terpilih. Sebelah ini zaman dulu belum ada kaca untuk cermin. Oh, diisi air. Cermin itu zaman dulu Putri habis ganti kemben melihat wajah. Oh, Sudah hampir 360 tahun zaman dulu belum ada kaca cermin. pengganti kaca adalah air. Airnya harus bening. Ayo Zara, ini kaca loh. Coba lihat ngaca dulu nggak Zara? Kelihatan nggak muka Zara ya? Muka Zara kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Pakai hati kelihatannya. Pakai hati dilihatnya. Mungkin kalau marah-marah nggak kelihatan. Ibu nggak marah-marah kelihatan loh muka ibu pakai kacamata hitam. Kita mau cek dulu nanti melihat pemandian dari atas. Setelah kita dari atas. Yang paling tinggi. Nah, lihatnya dari sini teman-teman. Sultan di sini lalu ngelihat ke selir. Lalu siapa yang akan dipilih nanti dikasih kembang kantil. Kalau udah nanti seperti yang dijelaskan tadi masuk ke pemandian yang khusus nih. Kalau di sini pemandian khusus untuk Sultan dan selir yang terpilih. Kalau yang di sana tadi adalah yang pertama ini pemandian untuk selir, yang sebelah sana pemandian untuk putra selir. Yuk kita turun lagi yuk. Nah, jadi sekarang kita ada di tempat pemandian akhirnya Raja dan selirnya hanya berdua. Jadi dia kolamnya nggak sebesar yang selir-selir tadi banyak, tapi ini udah cukup sangat luas untuk bermandi berdua. Dan ini kalau misalnya zaman dulu kan airnya dari sumber mata air, jadi benar-benar beningnya karena memang alami. Kalau sekarang nggak bisa, ini air pam dan dikasih kaporit. Kaporitnya lumayan, kalau enggak nanti lumutan. Jadi kalau dipegang katanya bisa bikin gatal-gatal karena tinggi kaporitnya. Jadi tapi di sini buat spot foto keren banget, romantis sekali. Dan sekarang setelah kita keluar dari area pemandian, ini ada lapangan luas. Tapi percuma aja guys, kalau misalnya aku nggak ada bapak ini, aku butiran debu nggak bisa jelasin apa-apa dari kalian. Ini apa Pak? Pintu gerbang yang pertama dinamakan Gapuro Agung. Nah inilah Gapuro Agung, itu gapura yang depan. Tapi karena memang di sana sudah ada perumahan penduduk, jadi belakang dibalik untuk wisata. Nah, di tengah ini dulu ada gedung untuk mengambil gaji para abdi dalam. Gedung lopak itu segi 8. Oke, ya. Iya, hancur. Nah, sama dulu tanpa besi tanpa semen ya. Lantas kanan kiri dulu kebun bunga. Sekarang Kanan kiri kebun bunga, sekarang kebun rumah. kebun rumah. Guys, tapi di sini kalau misalnya kalian haus, kalian bisa beli minuman sih. Iya, ada dawet ayu. Cuma kalau aku nggak batuk, aku mau deh. Mana si Zara? Zara, capek nggak? Capek. Punya anakmu tidak bisa diberi. Dan sekarang kita udah keluar dari area water castle-nya. Sebenarnya ini tuh sebenarnya masih area water castle. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke sana, itu ada
yang namanya Sumur Gumuling ya. Udah kayak gitu ada area water coaster yang jauh lebih besar zaman dulunya, tapi karena sekarang sudah banyak penduduk ya, ditempatin penduduk nih. Kayak sekarang ini yang kita jalan ini masih area kerajaan, dimana kanan kirinya sudah banyak rumah penduduk. Tapi kenapa rumah penduduknya kok boleh tinggal di samping istana atau merombak isi dalam istana? Karena inilah rumah-rumah keturunan abdi dalam yang sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun melayani raja. Dan abdi dalam itu dulu sih kabarnya cuma digaji 18.000 gitu ya sebulan gitu. Tapi mereka senang jadi abdi dalam karena melayani raja itu jadi hal yang yang prestis buat mereka gitu. Ini masih area kerajaan zaman dulu, bayang ya megahnya. Dan sekarang selesai dulu karena Sumur Gumulingnya tutup. Jadi udahan dulu untuk video kali ini. Kita ketemu di wisata Jogja selanjutnya di next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.